berangkat ke majelis, mungkin ada dari para jamaah yang kena air hujan, yang mungkin tadinya semangat, kemudian ketika ngelihat hujan akhirnya semangatnya berkurang, tapi tetap harus istiqomah duduk di majelis. Dia melawan hawa nafsunya sehingga bisa duduk bersama kita di malam hari ini. Maka jangan khawatir, yang biasanya jenengan hadir di majelis ketika tidak ada rintangan, jenengan dapat 1 pahala. Jenengan pulang dari majelis ini karena banyak rintangan, karena harus melawan hawa nafsu lebih kuat lagi, harus melawan hujan dan lain-lainnya. Tentunya nanti kita akan membawa pahala yang luar biasa, lebih banyak daripada kita biasanya. Jadi majelis ilmu ini diadakan tujuannya bukan untuk sekedar berkumpul saja, tapi adanya majelis ilmu adalah untuk kita mengajak, lebih khususnya kepada diri kita sendiri, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada ilmu, maka bagaimana bisa kita beribadah kepada Allah? Kalau kita punya ilmu, maka sampai kapanpun kita akan mulia. Kita punya ilmu, bahkan di saat kita sudah dikubur pun kita tetap mulia. Coba kita lihat kiai-kiai kita, guru-guru kita, ulama-ulama besar kita di Indonesia, yang mereka sudah meninggal dunia, tapi namanya tetap harum hingga detik ini. Ada Syekhona Khalil, ada Kiai Abdul Hamid Pasuruan, ada Kiai Hasim Asy'ari, yang dekat-dekat sini ada Gusmi, dan kiai-kiai yang lainnya. Namanya tetap harum disebut oleh umat. Kenapa? Sebab mereka punya ilmu. Berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu, atau yang bahasa kasarnya lebih kita kenal dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh hidupnya tidak ada harganya, apalagi matinya. Hidupnya tidak dibutuhkan oleh umat. Sehingga kita lihat bagaimana kalau seandainya ada kiai yang sangat kita tokohkan di kota kita, yang sangat kita gemari, sukai, dan kita sangat patuhi dia, kok diambil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa hati ini sedih. Padahal kita tidak sambung darah dengan dia, kita tidak sambung nasab dengan beliau, tapi di saat beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu kota semuanya bersedih. Sebab apa? Ilmu yang beliau miliki. Oleh karena itu, kunci agar Anda menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat, maka carilah ilmu. Jangan pernah bosan untuk belajar ilmu. Jangan pernah bosan untuk duduk bersama para ulama, karena kuncinya ilmu akan bisa kita dapatkan jika kita semakin sering duduk bersama para ulama. Tidak harus di majelis ini. Banyak para kiai saat ini yang mereka alhamdulillah masih dipanjangkan umur mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kadang keadaan umat di saat ini, keadaan umat saat ini, sebenarnya ada sahabat yang bernama Sayyidina Hudzaifah. Beliau sudah pernah katakan, akan datang suatu masa yang umat Islam ini mereka lebih senang dengan bangkai keledai daripada mereka harus berkumpul dan mengajak kepada kebaikan. Artinya apa? Bahasa kasarnya seperti ini. Akan datang suatu masa berbuat keburukan itu lebih mereka sukai daripada berbuat kebaikan. Inilah masanya, inilah saatnya. Kalau di masa dulu orang belajar ilmu itu Bapak Ibu, murid yang datang kepada guru. Sekarang ini banyak kita lihat guru yang datang kepada muridnya. Kenapa? Karena seandainya guru tidak datang kepada murid, ini murid tidak mau belajar. Berapa banyak seorang ustadz yang demi agar umat ini tetap bisa membaca Al-Quran, mereka rela untuk mengajari satu persatu ke rumah warga, mengajari anak-anak mereka. Mereka datangi. Kalau dulu tidak ada. Dulu di masa ibu-ibu masih kecil, mungkin listrik tidak seperti zaman kita sekarang. Dulu jika ngajinya waktunya ba'dal maghrib,
sambil berangkat ngaji sambil bawa Quran, tangan kanan megang obor, atau tangan kanan megang Quran, tangan kirinya megang obor. Masih kecil-kecil. Sekarang coba anak kita, ustadznya tidak datang ke rumah, ya berarti libur ngajinya. Kan ngoten? Oh, kalau sudah ustadznya tidak datang, libur ngajinya, wah paling seneng. Kenapa bisa androidan? Bisa main game online, bisa YouTubean. Ini pendidikan di masa kita sekarang. Oleh karena itu, banyak ketika anak sudah dewasa, bukan 1-2 orang yang datang kepada kami mengeluhkan tentang durhakanya anaknya. Oh beb, saya punya anak ini disuruh nutup aurat susahnya minta ampun. Saya punya anak ini suruh ngaji susahnya minta ampun beb. Dipondokkan kabur terus dari pondok. Dipondokkan selalu ngelawan peraturan pondok. Diajak baik susah, disuruh sholat susah. Dulu pernah terjadi di masanya Sayyidina Umar ibn Khattab. Ada seorang ayah datang kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Dia berkata, wahai Amirul Mukminin Sayyidina Umar, gimana ya, aku ini punya anak, durhakanya luar biasa kepadaku. Kira-kira bisakah kau membantu aku agar anakku ini sadar, agar anakku ini bertobat, kata si ayah. Sayyidina Umar mendengar ada salah satu daripada rakyatnya yang durhaka kepada orang tuanya. Sayyidina Umar pun tidak tinggal diam. Karena apa? Dikatakan oleh para ulama, Bapak Ibu, termasuk cara biar matinya husnul khatimah. Nah, kira-kira saya tanya Bapak Ibu, pengen mati su'ul khatimah apa husnul khatimah? Husnul khatimah. Semua orang pengen mati husnul khatimah. Termasuk cara yang paling ampuh agar bisa mati dalam keadaan husnul khatimah adalah dengan berbakti kepada orang tua. Kalau jenengan taat sama orang tua, selagi orang tua tidak ngajak maksiat, tidak memerintahkan hal yang dimurkai sama Allah, jenengan taati, jenengan turuti, dipanggil ya datang. Ada anak zaman sekarang dipanggil lagi asik Facebookan, tidak dijawab panggilan ibundanya. Nah, coba belikan garam nak di toko sebelah gitu. Padahal tokonya sebelah rumah, jejer sama rumah. Ya tidak digubris sama anaknya, tidak didengarkan. Kenapa? Sudah terkena virus Android. Ini rata-rata sekarang ini zaman semakin rusak karena handphone, karena Android. Bukan 1-2 orang yang datang ke tempat kami mengeluh anaknya semakin rusak moralnya, akhlaknya sebab handphone. Bukan 1-2 orang yang datang ke kami, keluarganya setiap hari bertengkar sebab handphone. Makanya hati-hati. Handphone gunakan untuk kebaikan. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak penting.